Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita semua panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, berkah dan karunia-Nya kita semua masih bisa mengikuti sholat isya, dilanjutkan tarawih berjamaah di tempat yang berbahagia ini, di tahfiz, rumah tahfiz BI Baitu Usyaqil Quran. Alhamdulillah, tanpa kurang suatu apapun. Dan salawat beriring salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita semua bisa berada di alam yang terang benderang, dari alam yang gelap gulita, di alam yang penuh dengan kejahiliahan. Dengan doa semoga kita semua beserta keluarga mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Amin. Yang terhormat Ustadz Usno selaku Sohibul Bait, yang kami hormati Pak Udin, yang kami cintai dan kami banggakan juga adik-adik santri, yang paling saya cintai juga santri kecil ini. Nanti mohon doanya Pak Ustadz, Pak Udin, adik-adik semuanya, mohon mudah-mudahan nanti Mas Ilyasa bisa ikut jejak adik-adik semua ini menjadi hafiz Quran. Nah, udah mulai belajar menghafal Quran, tapi memang tingkat TK ya, TKB. Nah, ini kayaknya butuh nanti setoran ke Ustadz ini. Nanti ikram lah, siap-siap Tad. Nanti kita panggil untuk terima setoran ya. Nah, insyaallah. Terus malam ini kami mendapat kehormatan, mendapat kesempatan bisa memberikan bukan tausiah ya, apa namanya, ya berbagi saja, berbagi ilmu kepada adik-adik semua, mengingatkan diri kita sendiri, diri kita, keluarga maupun teman, untuk bisa terus bersemangat memperbaiki diri. Untuk malam ini insya Allah temanya adalah tentang 4 golongan atau 4 ciri golongan orang-orang yang haram masuk neraka. Mungkin sudah pernah disampaikan oleh Ustadz, ya kita ulangi lagi ya. Katanya sering murojaah, sering menghafal dan mengulang-ulang itu lebih mengena katanya gitu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW pernah bersabda dan menyebutkan bahwasanya ada 4 golongan orang yang haram dari tersentuhnya api neraka. Di sini saya bisa berikan rumus lah, istilahnya supaya kita lebih mudah menghafalnya. Jadi rumusnya disingkat ya. Saya nyebutnya halakosa. Ya. H yang pertama hayyin. Apa? Hayyin. Kemudian la yang kedua adalah layin. Kemudian yang ketiga ko-nya apa? Koyin, korib. Hayyin, layin, korib. Sa yang terakhir 4, sa-nya adalah sahel, bukan sayin. Jadi semuanya in semua. Itu kalau saya buat pantun mungkin urusannya in semua tuh. Hayyin, layin, sahin, korin ya. Ini dia H yang pertama hayyin, la yang kedua layin, kemudian ko-nya korib, yang keempat adalah sahel. Ya. Yang pertama adalah hayyin. Golongan orang yang hayyin ini ciri-cirinya adalah orangnya rendah hati.
orangnya tidak sombong dan tidak pernah merasa ujub, tidak mau meremehkan orang lain. Jadi orang rendah hati itu lawannya adalah orang yang tinggi hati, yang suka menyombongkan diri dan tidak mau bertegur sapa dengan orang-orang sekitarnya. Kalau orang hayyin, dia lebih suka menyapa, kemudian dia lebih senang bersosialisasi dengan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab Raudul Uqala wa Nuzatul Fidullah, wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati ataupun tawadu dan menjauhi sikap yang sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajat dan juga posisinya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya tiada orang yang rendah hati karena Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Sementara orang yang sombong, yang tinggi hati, berkebalikan. Orang yang sombong akan menganggap dirinya itu selalu benar dan juga merendahkan orang lain. Dia tidak akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim satu, yang artinya adalah tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat sebiji kesombongan pun, walaupun seberat zarah. Sifat sombong ini menjauhkan seseorang dari akhlak-akhlak yang baik atau mulia. Orang mukmin dia pasti akan lebih menjauhi sifat sombong. Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin dan dia akan dekat dengan sifat dendam, sifat iri hati, dengki, hasud, ya. Kalau bahasa gaul sekarang SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Temennya dapat motor, dia dapat apa? Dapat ini penyakit darah tinggi. Temennya naik pangkat, dia naik tensi. Ya, jadi akhirnya sakit itu, kelihatan dari mukanya, dari wajahnya. Beda sama teman-teman di adik-adik santri sini, wajahnya cerah semua. Jadi insya Allah tidak ada yang akan naik tensi, tidak. Semuanya tensinya stabil, insya Allah ya. Kemudian orang hayyin itu dia memiliki ketenangan lahir batin. Kalau kita ketemu orang ini, itu kita akan lebih merasa tenang, akan lebih merasa teduh, sejuk gitu. Ya, karena apa? Dia tidak temperamen, dia tidak pernah marah-marah. Dari mana? Semua ini karena orang ini memang hatinya baik. Jadi memang kuncinya adalah dalam hatinya. Hatinya akan tentram karena dia senantiasa ingat kepada Allah, dan ingat kepada Allah itu salah satu kunci dari tauhid. Ya. Hayyin itu lahir dari ketauhidan, dan makin bagus tauhidnya seseorang, maka dia akan semakin tenang. Allah SWT berfirman dalam Quran surat A'raf ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah alla bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dari hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Nah, ini sama seperti tahun lalu, tahun kemarin-kemarin, biar semangat kita ikrar ya, daripada ada yang nunduk. Kita ikrar bersama. Oh, Mas Hasmi. Semuanya boleh angkat tangannya? Ya, angkat tangannya, pegang temennya di samping. Kalau Ustadz izin, Ustadz, Bah izin dat, Bah. Sama-sama ya. Hai teman-teman. Mulai malam ini saya berjanji akan menjadi orang yang rendah hati. Anda saksinya. Sah. Salaman. Cowok. Itu janji pertama ya, ikrar pertama ya. Yang kedua, habis H tadi apa? La. La-nya apa? Lain. Lain ini
ciri-cirinya orangnya lemah lembut. Orangnya lemah lembut, sopan santun. Kalau ya mirip lah, hampir sama dengan yang Hayin tadi. Nah, ini ada ini iklan. Orang yang memiliki sifat lain ini perkataan dan sifatnya itu sikapnya tidak akan melukai orang lain. Dia pasti akan lebih memikirkan apakah perkataannya, apakah sikapnya itu nyaman tidak buat orang lain. Karena kan katanya Muslim itu adalah yang lidah dan tangannya itu aman dari gangguan, sehingga orang lain yang berada di sekitarnya itu aman dari gangguan lisan dan tangan. Ternyata dalam penelitian pun sebutkan memang bukan cuma perkataan lewat mulut ya, lewat tangan juga sekarang sudah terbukti dengan adanya sosial media. Kita nggak perlu mukul orang lain, tapi dengan jari saja, dengan jempol saja kita bisa melukai orang lain. Ya, bisa bikin status misalkan kan, atau bisa kita bales japri orang lain dengan kalimat yang nggak baik gitu kan. Bisa juga dengan WhatsApp kita berikan ini, nah itu sama. Jadi bukan cuma lewat perkataan tapi juga lewat tangan. Itu bukan ciri seorang mukmin yang baik bila orang lain yang ada di sekitarnya itu terganggu dengan lisan dan tangan. Sifat lain ini juga muncul karena rahmatan lil alamin, ya. Rasulullah SAW, hati beliau itu sangat sayang kepada umatnya. Orang yang penuh kasih sayang akan lahir dalam kelemah lembutan. Orang yang tidak memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang, maka dia akan terhalang dari segala kebaikan. Karena kebaikan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan kelembutan dan kasih sayang. Sifat lemah lembut dan kasih sayang ini merupakan rahmat dari Allah dan sudah difirmankan Allah dalam surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazza ghaliza qalbi la nafaddu min haulik. Yang artinya dengan rahmat dari Allah lah engkau Muhammad berlemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau bersikap kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, maka orang-orang itu akan lebih mau mendekat kepada Nabi. Diriwayatkan dalam Imam Muslim, barang siapa yang tidak memiliki kelembutan, maka baginya tiada kebaikan. Kita janji lagi ya, sama-sama ya. Angkat tangannya, taruh pundak temannya. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Mulai malam ini, saya berjanji untuk menjadi orang yang berlemah lembut. Anda saksinya. Sah. Salaman. Insyaallah. Yang ketiga, setelah ha, la, ko. Koya berarti korib ya. Korib artinya adalah pribadi yang hangat, pribadi yang akrab, pribadi yang dekat dengan orang lain, menyenangkan orang lain. Dia tidak memiliki sikap yang membuat orang lain tidak nyaman. Bisa membuat orang terluka hatinya, bisa jadi sebel gitu kan. Orang yang merasa dirinya tinggi dan melihat orang lain lebih rendah, dia tidak akan nyaman dengan dirinya sendiri. Karena dia selalu menuntut orang lain menghargai, menghormati, memperlakukan spesial. Jadi sifatnya yang ke korib itu orangnya akrab, dekat, pandai berkomunikasi, kemudian menyenangkan, dan yang terpenting adalah murah senyum. Selain murah ini juga ya, kalau punya rezeki mau berbagi ya. Itu tadi karena nggak punya duit nggak bisa berbagi, ya udah berarti sedekahnya cukup senyum. Tapi jangan sampai senyum-senyum sendiri di bawah pohon, nanti ditangkap polisi. Artinya tidak sempurna iman. Ada sebuah hadis dari Al-Bukhari,
yang disebutkan, tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudara-saudara kalian sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi dirinya sendiri. Jadi cirinya ini yang kemarin sudah sempat kami sampaikan, 5S itu ya, senyum, kemudian salam, kemudian sapa, kemudian sopan dan santun. Oke, kira lagi lah kita. Yang ketiga, ko-nya apa? Qorib. Angkat tangan semuanya, pegang pundak temennya. Hai teman-teman, mulai malam ini saya akan menjadi orang yang akrab, supel, dan menyenangkan orang lain. Anda saksinya. Sah. Salaman. Yang terakhir, yang keempat. Ha, la, ko, sa. Sa yang terakhir adalah sahel. Sahel. Yang artinya cirinya adalah orangnya mudah. Orangnya mempermudah, tidak menyulitkan. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkanlah dan jangan dipersulit. Dia ringan memberikan bantuan pada orang lain. Ada orang susah, dia bantu langsung. Ada orang yang kesulitan, dia tanya apa masalahnya. Kalau dia nggak mampu menyelesaikan, dia minimal dia akan coba memberikan motivasi. Dia akan coba memberikan masukan yang baik. Mengapa orang yang ringan bantu saudaranya itu diharamkan dari api neraka katanya? Karena orang yang mudahkan membantu kesulitan orang lain itu akan diberikan kemudahan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudahan untuk masuk surga dan terhindar dari neraka. Hadis riwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, maka Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib orang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hal ini orangnya nggak ribet lah, ya. Orangnya nggak aneh-aneh gitu, aneko-neko. Dia nggak berbelit-belit gitu. Tapi bukan berarti menggampangkan ya, bukan berarti dia sudah gampang ini. Padahal ya tetap kita mencari jalan keluar yang terbaik. Ya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita tidak masuk menjadi ahli neraka keempat sifat tadi. Tapi yang salah belum ikrar. Kita ikrar terakhir ya. Angkat tangannya ke atas. Pindah ya, pundak temennya pegang. Hai teman-teman. Malam ini saya berjanji akan menjadi orang yang memudahkan orang lain. Tidak sulit dan membantu meringankan beban orang lain. Anda saksinya. Sah. Salaman. Insyaallah makin banyak berguguran itu dosa-dosanya ya. Yang ngantuk-ngantuk juga udah ini ya. Mungkin itu tadi yang perlu kita amalkan ya. Kita ulangi tadi ha, la, ko, sa. Pertama hayyin. Yang kedua hayyin. Qorib dan sahel. Hayyin artinya masih ingat? Rendah hati. Ya, rendah hati. Kemudian layyin, lemah lembut. Kemudian qorib, akrab. Yang terakhir sahel, yaitu nah, mudah-mudahan semua kita bisa mengamalkan, yang menyampaikan baik, yang mendengarkan baik, tapi lebih baik adalah yang mengamalkan. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.